penurunan nilai ya. Nilai dari sebuah aset ya. Jadi semua yang ada di dunia ini pasti nilainya menurun ya. Semua barang nilainya menurun kecuali barang-barang investasi ya yang nilainya dia akan naik ya untuk sementara waktu. Tapi kalau misalkan yang lain yang bangsanya aset yang dimiliki oleh perusahaan yang kita milikin itu pasti akan mengalami penurunan nilai ya. Nah, makanya itu kita membahas tentang depresiasi karena ada penyusutan ya, ada penyusutan dari nilai kita ya, dari nilai dari aset tersebut. Oke, nah ini depresiasi. Nah, jadi depresiasi itu menyangkut ke aset. Ya, jadi aset itu pasti menurun nilainya. Oke. Kemudian ini ada kalau aset itu kita bicara Anda nanti belum belajar tentang apa namanya AKBI ya, akuntansi biaya. Nanti Anda belajar akuntansi biaya, nanti akan ada aset. Anda belajar neraca, di neraca itu ada aset dan ada di aktiva ya, aktiva dan pasiva. Nah, di aktiva itu ada aset yang disebut dengan current asset atau aset lancar. Kemudian ada juga yang disebut dengan aset tetap atau fixed asset. Ya. Nah, kalau aset current aset ini atau aset lancar biasanya disebut dengan aset lancar. Kalau aset lancar ini ya gunanya buat apa namanya? Ya dia sifatnya lancar ya. Dia lebih ke tunai ya. Jadi mudah diuangkan, mudah dilikuidasi ya. Mudah dikonversi menjadi uang. Oke. Nah, biasanya itu adalah aset-aset yang umurnya paling lama tuh 1 tahun ya. Jadi sifatnya bisa kayak inventory atau persediaan yang di gudang ya, persediaan barang yang ada di gudang kita itu kan sebisa mungkin kita menjualnya secepat mungkin ya kan. Jadi dia umurnya kurang dari 1 tahun ya. Kemudian bisa kalau udah dijual berarti kan jadinya jadi uang. Atau misalkan piutang ya, atau misalkan surat-surat berharga ya itu bisa kita konversi ke uang dengan lebih mudah. Disebut dengan aset lancar. Nah, kemudian ada disebut dengan fixed asset. Fixed asset itu adalah aset tetap. Ya, aset tetap itu yang sifatnya agak sulit di konversi menjadi uang. Ya, jadi kayak misalkan Anda punya kantor ya, Anda punya mobil, kendaraan, Anda punya mesin, itu bisa diuangkan, bisa dikonversi jadi uang, tapi perlu waktu. Ya, untuk menjualnya itu perlu waktu dan bisa jadi apa namanya nggak sehari 2 hari Anda bisa menjualnya ya, bahkan mungkin bisa tahunan kalau misalkan sifatnya kayak aset besar ya, kayak tanah atau bangunan ya, itu nggak secepat itu menjualnya. Oke, itu disebut dengan fixed asset. Nah, yang mana nih yang akan mengalami depresiasi atau penyusutan? Yang mengalami penyusutan biasanya itu adalah aset-aset yang sifatnya tetap ya, yang sifatnya terlihat secara fisik ya. Jadi kayak misalkan laptop itu juga aset di sebuah perusahaan ya. Jadi kalau misalkan Anda bekerja nanti kemudian Anda dapat laptop dari perusahaan, berarti laptop itu adalah milik perusahaan. Nah, laptop itu nanti juga terdepresiasi. Nah, begitu juga dengan alat-alat yang ada di kantor Anda nanti itu juga semuanya terdepresiasi atau mesin-mesin ya. Ada di kantor Anda itu juga akan terdepresiasi. Ya, jadi depresiasi itu adalah penyusutan atau penurunan nilai aset seiring dengan waktu dan penggunaannya. Konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak. Jadi nanti kalau di akuntansi, depresiasi itu dimanfaatkan buat apa? Buat potongan pajak. Jadi kalau misalkan ada depresiasi, nanti pajaknya itu akan berkurang. Makanya dihubungkannya di topiknya adalah depresiasi dan pajak. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan dia tidak mendepresiasikan aset-asetnya, maka dia akan membayar pajak lebih mahal. Ya, dibandingkan dengan perusahaan yang dia mendepresiasikan aset-asetnya. Ya, makanya salah satu kegunaan dari depresiasi itu adalah penyusutan itu adalah untuk apa? Untuk mengurangi pajak. Ya. Kemudian faktor penyebab depresiasi itu macam-macam ya. Ada secara fisik, ya emang secara fisiknya itu udah tidak bagus lagi, makanya apa namanya nilainya menyusut. Atau secara fungsinya, ya secara fungsi juga bisa karena udah umurnya jadi apa namanya fungsinya sudah tidak seperti pada waktu masih baru lagi, ya.
Kemudian juga ada penyebab depresiasi adalah moneter ya. Jadi kalau misalkan dia sifatnya adalah moneter ya karena terjadinya ada inflasi dan lain-lain. Jadi nilainya jauh berkurang. Oke. Nah, kemudian ada penyusutan fisik atau deterioration ya. Jadi penyusutan fisik itu adalah penyusutan akibat berkurangnya kemampuan fisiknya. Ya, jadi kemampuan fisiknya udah atau performansi atau kinerja fisiknya udah berkurang dari satu aset yang untuk menghasilkan produk karena keausan atau kemerosotan. Ya, jadi contohnya kalau misalkan di kendaraan bermotor misalkan rem ya, lama-lama remnya jadi aus. Jadi perlu diganti ya atau perlu disusutin ya, jadi nilainya berkurang. Oke, misalkan atau enggak atau ban. Ya, kalau misalkan di pabrik adalah misalkan belt, conveyor belt ya, itu juga punya waktu ya, ada keausan dan lain-lain. Sehingga suatu saat dia harus diganti dan ada penyusutannya. Ya, kemudian menyebabkan biaya-biaya operasional dan perawatan meningkat ya, sedangkan kemampuan produksinya menurun. Jadi biaya operasionalnya bertambah karena ada maintenance ya, tapi produktivitasnya berkurang ya, karena misalkan ya dia sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi udah berkurang nilai produksinya. Terutama disebabkan dengan fungsi dari intensitas pemakaian. Jadi biasanya kalau barang-barang, aset-aset yang sering dipakai, nah itu kemerosotannya nilainya jauh lebih tinggi ya, dibandingin barang-barang yang jarang dipakai. Ya, jadi untuk barang yang sama yang sering dipakai dengan yang jarang dipakai, itu biasanya nilainya merosotnya jauh lebih banyak yang sering dipakai ya. Karena tadi itu ada proses kausan, ya ada proses yang harus diganti ya dan lain-lain. Jadi itu yang menyebabkan fungsinya jadi berkurang. Kemudian sangat dipengaruhi oleh sistem perawatan. Nah, lain halnya kalau misalkan dia sering dipakai tapi juga banyak perawatannya. Jadi perawatannya misalkan secara reguler, secara ya reguler ya, secara terjadwal. Nah, itu akan membuat kondisinya jadi penyusutannya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi di sini dibilang bahwa kemungkinan penyusutan fisik dapat diperlambat dengan adanya perawatan yang tepat. Ya, perawatan yang baik, perawatan yang tepat. Jadi untuk misalkan satu jenis aset yang sama, ya, misalkan mobil sama-sama mobil Toyota, misalkan Toyota apa? Toyota Avanza ya. Veloz misalkan. Veloz untuk tahun yang sama. Ya, yang satu sering dipakai, nggak pernah pakai perawatan, yang satu lagi sering dipakai tapi sering ada perawatannya, Anda bisa bedain. Ya, pasti akan lebih baik yang mana yang sering dipakai tapi ada perawatannya. Ya, dia punya umur jauh lebih panjang dibandingkan yang tidak ada perawatannya. Oke. Kemudian penyusutan fungsional itu adalah penyusutan akibat kuno atau udah usang. Ya, jadi emang udah usang. Jadi ya mobil-mobil yang zaman-zaman dulu atau mesin-mesin ini tahun 2000 misalnya udah nggak dipakai lagi sekarang karena udah usang. Ya, udah banyak sekali mesin-mesin baru yang bisa menggantikan dan lebih produktif. Ya, seperti apa? Mesin-mesin itu kan biasanya punya spek baru ya, setiap tahunnya, setiap berapa tahun sekali mereka mengeluarkan spesifikasi yang baru. Dan kemudian ini adalah penyusutan secara fungsional ya, kemudian atau misalkan pasarnya telah jenuh ya, kalau misalkan udah jenuh, ya udah berarti udah nggak ada lagi yang mau beli barang tersebut gitu ya. Sehingga secara fungsional nggak dipakai lagi. Ya, seperti itu. Atau ini dengan meningkatnya permintaan produk perlu mengganti mesin dengan kapasitas yang lebih besar. Karena mesin lama dianggap tidak cukup lagi ya. Yaitu kemudian ini secara fungsional masih dilanjutin. Ini dan penyusunan ini relatif sulit dipahami sehingga relatif sukar ditentukan, tapi tidak boleh diabaikan ya. Biaya penyusutan total seyogianya sudah diakomodasikan faktor penyusutan fungsional. Nah, kemudian ada penyusutan moneter atau monetary depresiasi, itu adalah penyusutan yang disebabkan adanya perubahan tingkat suku bunga moneter. Ya, perubahan moneter ini hampir tidak bisa diramalkan. Ya, karena kita nggak bisa kita tidak bisa
memprediksi ya, tidak bisa meramalkan masa depan. Kita bisa memprediksi tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, kita lebih bisa memproyeksikan mesin-mesin kita akan jadi seperti apa di beberapa tahun yang akan datang secara fungsi maupun secara fisik ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara tentang moneter itu agak sulit karena banyak faktor yang di luar ya, faktor eksternal yang mempengaruhi. Yang biasanya di luar kendali kita ya. Jadi kalau tadi faktor-faktor yang fungsional dengan faktor-faktor fisikal itu bisa kita kendaliin ya dengan melakukan maintenance ya, dengan merubah modenya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau yang moneter itu agak sulit ya. Nah, kemudian, tujuan depresiasi aset dia menyediakan dana pengembalian modal yang telah diinvestasikan dalam kekayaan fisik ya, sifatnya sebagai saving. Jadi pada dasarnya ini adalah kita melakukan saving ya kalau ketika kita melakukan depresiasi terhadap aset. Kemudian, memungkinkan adanya biaya penyusutan yang dibebankan pada biaya produksi atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan aset-aset. Sebagai dasar pengurangan pembayaran pajak-pajak pendapatan usaha yang harus dibayarkan. Jadi tujuannya adalah untuk ini. Jadi ada 3 ya, menyediakan dana pengembalian modal, kemudian memungkinkan adanya biaya penyusutan yang disebabkan pada biaya produksi atau jasa, kemudian sebagai dasar pengurangan pembayaran pajak. Ya, ini adalah tujuan dari depresiasi aset. Kemudian ketentuan depresiasi itu harus digunakan dalam usaha ya, dan harus mempunyai umur manfaat tertentu. Jadi umurnya harus lebih lama daripada 1 tahun. Ya nggak bisa mendepresiasi misalkan umurnya cuma 3 bulan. Itu nggak ada hitungan depresiasinya. Biasanya hitungan depresiasi itu adalah, paling paling, singkat itu adalah 1 tahun ya. Merupakan sesuatu yang digunakan sampai habis, mengalami peluruhan atau kehancuran, eee, atau usang, bukan using ya, usang ya. Kemudian mengalami pengurangan nilai dari nilai asalnya, ya. Bukan inventaris, persediaan atau stok penjualan atau properti investasi. Jadi ini sifatnya makanya tadi ini adalah di aset yang di fix aset. Ya bukan yang di current aset atau aset lancar. Kalau di aset lancar tuh kita punya persediaan barang ya, baik persediaan barang bahan baku maupun persediaan produk jadi. Dua-duanya itu nggak ada depresiasinya, yang nggak bisa didepresiasiin. Jadi, barang-barang yang sifatnya adalah aset ya, yang ada, kita bukukannya di aset tetap atau di fix aset ya. Kemudian, nah ini properti investasi juga nggak bisa walaupun dia properti investasi dia nggak masuknya ke dalam aset tetap ya. Oke, nah kemudian kita mulai, menghitung, jadi, yang namanya depresiasi ini metodenya ada banyak. Ya, metodenya ada banyak. Salah satunya adalah straight of line depreciation atau SLD. Ya, jadi SLD atau SLD ini adalah straight line depreciation. Ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Ya, yang paling banyak sederhana dan banyak digunakan. Nah, pada dasarnya ketika perusahaan menentukan metode depresiasi itu tergantung dari mesinnya dan tergantung dari bagaimana perusahaan menggunakan atau memfungsikan mesin tersebut. Ya, karena tadi yang namanya depresiasi itu dia, mengurangi mengurangi pembayaran pajak, ya, mengurangi pembayaran pajak. Oke, jadi makanya setiap perusahaan dia punya, punya kebijakan masing-masing untuk, melakukan depresiasi atau menggunakan metode apa untuk perusahaannya, ya. Nah, ini adalah pembayaran depresiasi setiap tahunnya sama. Jadi depresiasinya kalau umurnya 4 tahun, mesinnya atau asetnya umurnya 4 tahun, ya selama 4 tahun itu penyusutannya sama terus. Misalkan 10 juta tiap tahun, ya berarti selama 4 tahun 10 juta tiap tahunnya. Itu adalah straight line depreciation. Jadi tiap tahunnya sama. Rumusnya gimana? Ini adalah jumlah depresiasi per tahunnya, SLD itu sama dengan 1/N dikali I dikurangin S. I-nya apa? I adalah harganya, harga belinya, harga barunya, S itu adalah nilai sisanya. Ya, jadi I ada harga asetnya, S adalah nilai sisanya, nilai dijual lagi, kalau dia bisa dijual lagi itu adalah S-nya di akhir periodenya, dan N itu adalah periodenya. Ya, jadi N itu adalah periodenya. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, ya, bisa 8 tahun tergantung dari jenis asetnya.
Oke, kalau misalkan dan depresiasi ini diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan ya, karena dia menyangkut pembayaran pajak. Jadi ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan. Ya, karena pajak itu kan dibayar ke negara ya, yang mengutipkan Kementerian Keuangan. Jadi depresiasi itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ada aturannya. Apa saja yang bisa didepresiasikan dan berapa lama umur depresiasinya, itu ada aturannya semua. Ya, bagaimana melakukan depresiasinya, itu juga ada aturannya dari Kementerian Keuangan. Oke. Kemudian yang ini, depresiasi T tahun itu berarti, jumlah depresiasi T tahun. Jadi jumlahnya ya dijumlahin aja semuanya. Ya dari tiap tahunnya dijumlahkan. Oke, nah ini nilai buku pada akhir tahun ke T itu adalah book value. BV itu singkatan dari book value ya atau nilai buku. Jadi BV itu sama dengan book value ya atau nilai buku. Itu sama dengan I atau nilai investasinya dikurangi dengan jumlah penyusutan. Ya, itu adalah BV, nilai bukunya. Di keterangan N umur pakai, investasi, S nilai sisa. Nah, contohnya ini ya. Ini N umur pakai, I investasi, S nilai sisa. Nah, contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Sebuah perusahaan travel memiliki sejumlah minibus dengan harga 150 juta rupiah per minibus. Berdasarkan pengalaman minibus yang setipe memiliki umur produktif 5 tahun. Dan setelah itu minibus dapat dijual dengan harga 50 juta. Dengan menggunakan metode depresiasi SLD, hitunglah depresiasi yang harus dikeluarkan setiap tahun. Jadi setiap tahun depresiasinya berapa? Ya, yang kedua, jumlah depresiasi selama 3 tahun. Jadi nanti kalau udah setelah 3 tahun dia terdepresiasi atau tersusut nilainya berapa banyak. Tuh ya, dan kemudian yang terakhir adalah nilai buku pada akhir tahun ketiga. Nah, karena dia 3 tahun itu tersusut, maka nilai buku itu adalah nilai di akhir tahun ketiganya tuh sisanya tinggal berapa di akhir tahun ketiga ya. Bukan nilai sisa. Kalau nilai sisa itu adalah nilai di akhir tahun produktifnya dia. Nah, ini kalau misalnya di sini adalah 5, maka nilai sisa itu adalah nilai di akhir tahun kelima. Itu disebut dengan nilai sisa atau S. Ya, tapi kalau di akhir tahun ya sebelum dia sampai habis umurnya itu kita sebut dengan nilai buku. Ya, nilai buku. Ya. Oke. Jadi Anda coba pahami dulu ini soalnya. Ada harganya adalah 150 juta per minibus dan dapat dijual lagi di akhir tahun kelima seharga 50 juta. Hitunglah depresiasinya dengan menggunakan SLD. SLD itu adalah straight line depreciation atau depresiasi garis lurus. Bahasa Indonesianya adalah depresiasi garis lurus atau SLD. Oke, nah dari sini kita bisa melihat bahwa depresi per tahunnya berapa. Tadi rumusnya apa? SLD sama dengan 1/N dikali dikurangin S. N-nya tadi berapa? N-nya 5. Ya, I-nya berapa? 150. S-nya berapa? 50. Ya, berarti jadinya berapa? 150 dikurangin 50, 100. 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi setiap tahun minibus tersebut nilainya menyusut 20 juta selama 5 tahun. Setiap tahun 20 juta selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun yang menyusutnya berapa? 100 juta. Ya. Ini jadi SLD-nya adalah 20 juta. Oke. Caranya seperti ini. Nah, kemudian dari sini, berarti dari sini depresiasinya dari tahun pertama sampai tahun kelima, tiap tahunnya adalah 20 juta. Maka kita menghitung nilai bukunya, ya atau book value-nya. Book value-nya tinggal nilai belinya, harga belinya dikurangi dengan depresiasi. Oke, jadi kalau tadi kita belinya di 150 di tahun ke-0, maka di tahun pertama nilainya jadi tinggal berapa? Karena sudah terdepresiasi 20 juta, maka nilainya tinggal 130 juta. Dikurangin aja 150 dikurangi 20 juta. Jadi di akhir tahun pertama nilai bukunya adalah tinggal 130 juta. Oke, di akhir tahun kedua nilai bukunya adalah 100
110 ya. 130 juta dikurangin 20 juta. Oke, dan di akhir tahun ketiga nilai jelas 90 itu adalah 110 dikurangin 20 juta. Di akhir tahun keempat nilai bukunya adalah 70, yaitu 90 dikurangin 20 juta. Dan di akhir tahun kelima nilai bukunya adalah berapa? 50 juta. 50 juta dari mana? 70 dikurangin 20 juta. Dapat 50 juta, ini adalah nilai bukunya. Ya, di akhir tahun kelima. Oke, maka dari sini nilai buku 50 juta, ini adalah nilai sisanya. Jadi sama, jadi nilai buku sama dengan nilai sisanya. Cukup di situ dan emang umurnya adalah 5 tahun. Oke. Oke, bentar ya. Saya ada yang lupa daripada saya kelupaan. Saya tulis dulu di sini. Baik, ada pertanyaan, ada komentar? Tidak ada, kalau nggak ada kita lanjutin. Ya, ini adalah tadi adalah kita sudah menghitung nilai bukunya, depresiasinya, dan nilai bukunya di akhir tahun kelima. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua itu adalah apa? Nilai penyusutan selama 3 tahun, ya kan? Adalah jumlah depresiasi selama 3 tahun. Yang B adalah jumlah depresiasi selama 3 tahun. Berarti jumlah depresiasi selama 3 tahunnya berapa? Jumlah depresiasi selama 3 tahunnya dikaliin aja karena sama semua kan ya. Tiap tahunnya jadi 20 dikali 3 ya. Atau sama dengan 3/5 karena udah 3 tahun. Sama aja dengan 3/5 dikali 150 dikurangin 50 juta. Jadi dapatnya 60 juta. Atau bisa 20 juta karena tiap tahunnya sama, 20 juta dikali 3. Itu juga sama 60 juta. Ya. Nah, berarti dari sini jumlah depresiasi yang dibayarkan selama 3 tahun ada berapa? 60 juta. Nah, yang terakhir adalah nilai bukunya. Nilai buku pada akhir tahun ketiga. Tadi nilai buku pada akhir tahun ketiga tadi udah kita hitung juga ya. Di sini di akhir tahun ketiga nilai bukunya berapa? 90 juta. Ya, atau kalau mau pakai rumus kita bisa tulis di sini adalah 150 juta dikurangi dengan total penyusutannya selama 3 tahun yaitu 60 juta. Jadi book value-nya atau nilai bukunya adalah 90 juta. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Ada pertanyaan, ada komentar? Baik, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutin. Yang kedua adalah depresiasi yang menggunakan SOYD. SOYD adalah singkatan dari Sum of Years Digit Depreciation. Ya, jadi kita ini berbeda dengan SLD. Kok SLD tadi tiap tahunnya sama depresiasinya, kalau SOYD dan yang lainnya, ya metode yang lainnya itu punya tingkat depresiasi atau penyusutan yang berbeda tiap tahunnya. Ya. Nah, ini kemudian didasarkan pada bobot digit tahun pemakaian, jadi ada bobotnya. Nah, sehingga depresiasi tahun ke T-nya itu adalah sama dengan berapa? SOYD pada tahun ke T itu adalah N dikurangi T dikurangi 1 dibagi jumlah digitnya. Ya, kemudian dikalikan I dikurangin S. Nah, jumlah digitnya itu dihitungnya menggunakan rumus yang ini, yaitu N dikurangin 2 dikali N ditambah 1. Yaitu adalah jumlah digitnya. Oke. Mana N adalah umur pakai dan T ada tahun ke T ya, tahun ke T. Oke, nah sekarang contohnya. Contohnya adalah ini, suatu aset dengan nilai investasi 150 juta. Tadi umurnya juga 50 umurnya 5 tahun, nilai sisanya 30 juta. Kok tadi nilai sisanya di 50 juta ya. Sekarang nilai sisanya di 30 juta. Hitunglah besarnya depresiasi per tahun ya dan nilai buku setiap tahunnya. Ya, jadi nilai buku setiap tahunnya dengan menggunakan metode SOYD ya. Jadi kalau menggunakan SOYD gimana? Berarti kita harus tadi pakai rumus yang tadi ya. Rumusnya apa? Tadi menentukan nilai digitnya dulu. Nilai digitnya adalah sigma digit itu sama dengan N dibagi 2 dikali N plus 1. N-nya tadi berapa? N-nya 5 tahun.
Ya, berarti 5 dibagi 2 di dalam kurung 5 ditambah 1. Ya, berarti 5 dikali 6 dibagi 2. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Atau sama dengan berapa? Atau sama dengan 15. Ya. Jadi jumlah digitnya adalah 15. Oke. Nah, jumlah digit ini menjadi penyebut ya untuk SOYD-nya. Kemudian kita hitung SOYD-nya. SOYD-nya berapa? N dikurangin minus 1 dibagi dengan sigma digitnya. Kemudian dikalikan dengan I dikurangin S. N-nya berapa? N-nya 5. T-nya berapa? Kalau tahun pertama berarti T-nya sama dengan 1. Ya, 1 dikurangin 1, 0. Oke. Kemudian dibagi 15. Berarti tinggal 5/15 atau 1/3. Dikalikan dengan 150 dikurangin 30 juta. S-nya adalah 30 juta. Belinya harganya 150 atau sama dengan 120 juta. Berarti 120 juta dibagi 1/3. Ya, untuk tahun pertama. Oke. Jadi nanti rumus ini Anda gunakan untuk menghitung setiap tahunnya. Ya, di mana T-nya tergantung daripada T-nya. Kalau tahun pertama berarti T-nya sama dengan 1. Kalau tahun kedua berarti T-nya sama dengan 2. Tahun ketiga dan seterusnya. Karena kita ini adalah umurnya 5 tahun, maka kita harus menghitung sampai 5 tahun kelima. Jadi T-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, T Anda urutkan atau Anda bisa bikin tabel supaya gampang hitungnya ya. Nah, dari sini berarti Anda gunakan ini. Tadi depresiasi tahunnya tadi berapa? 5 dikurangin T-1 ya. Ini adalah karena dia 5 tahun, 5 dikurangi T-1 dibagi dengan 5 ya. Dibagi dengan 5 ya tadi ya. Dibagi dengan 15, sorry. Dibagi dengan 15 dikalikan dengan 120. Oke. Jadi Anda masukkan rumus ini ke depresiasi tiap tahunnya ini. Oke. Jadi kalau tahun pertama T-nya sama dengan 1 berarti ini ya 0. Ini berarti 5/15 tadi ya, 1/3 dikali 120. 120 dibagi 3, 40 juta. Oke, berarti nilai buku di akhir tahun pertama adalah berapa? 150 juta dikurangin 40 sama dengan 110. Ya, sama dengan 110 juta. Itu adalah nilai buku di nilai buku di akhir tahun ke-1. Ya. Nilai buku di akhir tahun ke-1. Nilai buku di akhir tahun ke-1. Ya. Kemudian tahun keduanya berapa? Berarti T-nya sama dengan 2. Kalau T-nya sama dengan 2 berarti T dikurangi 1-nya berapa? T dikurangi 1-nya 1. Berarti 5 dikurangin 1. 5 dikurangi 1/15 dikali 120. Kita akan dapatkan nilainya adalah 32 juta. Maka depresiasi di tahun keduanya berapa? 32 juta. Berarti nilai buku di akhir tahun kedua adalah 110 juta dikurangi 30 juta. Sama dengan 78 juta. Dan seterusnya Anda hitung sampai tahun kelima. Oke. Nah nanti pas berarti nilai bukunya di akhir tahun kelima berapa? 30 juta. Ya tadi kan nilai sisanya juga 30 juta harus sama. Ya. Nah kalau kita lihat di sini depresiasinya tiap tahun berkurang. Ya, depresiasinya tiap tahun berkurang. Di awal depresiasinya tinggi, di akhir tahun kelimanya depresiasinya udah mulai berkurang. Ya. Jadi dari sini perusahaannya memang menetapkan di awal-awal depresiasinya dikurangin dulu ya. Supaya apa? Mungkin di awal-awal ketika menggunakan mesin itu belum banyak dapat pendapatan ya. Ya, jadi pendapatannya masih sedikit ya, pendapatannya masih sedikit. Makanya depresiasinya dibanyakin ya, di awal-awal dibanyakin sehingga tidak perlu membayar pajak lebih banyak. Ya, nanti begitu misalkan perusahaannya sudah mulai dikenal publik, udah banyak pendapatannya ya, sehingga cash
cash flow-nya juga udah makin banyak, nanti baru, akan mempermudah perusahaan untuk membayar pajaknya. Ya, jadi di akhir-akhir di pajaknya juga dipotongnya juga sedikit, tapi uangnya juga udah banyak, terkumpulnya udah banyak. Gitu. Nah ini tadi, rumusnya udah ditulis juga oleh saya ya. Jadi sama seperti ini. Jadi ini adalah, SOYD, Sum of Years Depreciation. Ya, jadi dijumlahin tiap tahunnya. Ada pertanyaan untuk SOYD? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah DBD. Bukan penyakit ya, bukan DBD penyakit, tapi ini ada Declining Balance Depreciation atau DBD. Ya, Declining Balance Depreciation ini apa? Sama, jadi berbeda juga. Pokoknya yang sama itu cuma SLD, cuma straight line atau garis lurus ya. Depresiasi yang lain itu tiap tahunnya pasti berbeda-beda. Nah, ini nilai asetnya menurun lebih cepat pada tahun-tahun permulaan daripada tahun-tahun akhir masa kegunaannya. Jadi mirip-mirip kayak yang SOYD tadi. Ya, jadi di awal-awal dipercepat depresiasinya, ya. Dipercepat depresiasinya dibandingin dengan di tahun-tahun terakhir. Nah, ini S-nya harus lebih besar daripada 0. Jadi harus ada nilai sisa yang lebih besar daripada 0, ya. Nggak boleh 0 nilai sisanya. Jadi nilai sisanya harus ada, ya. Kemudian laju depresiasinya ada lajunya. Kalau tadi ada digitnya, pakai SOYD itu ada digitnya, sum of digitnya, makanya dibilangin sum of year depresiasi karena ada digitnya yang dikumpulin ya, yang dihitung. Nah, kalau yang pakai ini ada laju depresiasinya ya, disebut dengan R, di mana R itu sama dengan I dikurangin S dibagi I dipangkatin 1/N. S-nya adalah nilai sisa, I-nya adalah nilai belinya, N-nya adalah jumlah tahunnya ya, atau umur daripada aset tersebut. Sehingga depresiasi tahun ke T itu adalah dihitung dengan R, pakai lajunya, laju depresiasinya, R dikalikan book value-nya pada tahun ke T dikurangin dengan 1 ya. Jadi T minus 1, ini T minus 1 ya. Jadi book value di T minus 1. Oke. Ini contohnya adalah suatu aset dengan nilai investasi 150 juta, umurnya 5 tahun, nilai sisanya 30 juta rupiah. Hitunglah besarnya depresiasi per tahun ya, atau depresiasi tahunan, dan nilai buku setiap tahunnya dengan menggunakan metode depresiasi DBD. Ya. Kemudian dari sini Anda harus menghitung laju depresiasinya dulu. Laju depresiasi dihitung pakai R sama dengan 1 atau I. Ini bukan I ternyata ya, ini adalah 1, oke. 1 dikurangin S dibagi dengan I. Investasi dipangkatkan 1/N. Oke, jadi sama dengan 1 dikurangin nilai sisanya berapa? 30 juta dibagi dengan nilai belinya 150 juta dipangkatin 1/N. Itu lajunya. Jadi lajunya adalah 1 dikurangin 0,72477 atau sama dengan 0,275 atau sama dengan 27,5. Itu adalah lajunya, R-nya. Ya. Jadi itu adalah R-nya adalah 27,5. Nanti R ini Anda masukkan ke dalam rumus DBD-nya, ya. Jadi dimasukkan ke dalam rumus DBD-nya, di mana rumus DBD-nya itu adalah R dikali B book value di T minus 1. Ya. Jadi R-nya berapa? R-nya 27,5% dikali book value di T minus 1. Jadi kalau di tahun ke-0 ya nggak ada karena book value-nya masih T-nya masih 0, nggak bisa ya T1. Kemudian kalau yang di tahun pertama berarti adalah book value T minus 1 atau book value dari tahun ke-0 ya, di akhir tahun ke-0 itu 150 juta. Nah, 150 juta dikalikan dengan 27,5.
150 juta dikali 27,5 berapa? 150 juta dikali dengan 0,275, yaitu 41,25 juta ya. 41,25 juta itu adalah depresiasi di tahun pertama. Jadi ini adalah, kalau yang ini di yang ini ya, tahun yang ini berarti ini adalah 27,5 dikali dengan 150 atau book value di tahun T-1 ya. Di tahun book value di tahun ke-0. Book value tahun ke-0 itu berapa? Masih 150 ya, masih 150 juta. Maka nilai adalah 41,25. Begitu juga tahun berikutnya. Tahun kedua berarti T-nya sama dengan 2. Berarti T-2 atau book value tahun ke-1. Book value tahun ke-1-nya berapa? Ini 108,75. 108,75 dikali 27,5%. Kita dapat ini. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini akhirnya berapa? Akhirnya enggak pas 30 juta ya. Tapi ada kelebihan dikit nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kurang. Ya, nggak boleh kurang dari nilai sisanya. Nah, ini adalah 30,04 juta. Oke. Nah, kalau kita lihat lajunya ya dibandingin dengan yang tadi, dibandingin dengan yang di SOYD berapa? Kalau tadi yang di SOYD di tahun pertamanya 40 juta. Ya kan? Di tahun keduanya berapa? Di tahun keduanya 32 juta. Ya, kalau kemudian 24 juta. Ya, jadi beda dengan yang di SOYD. Ya. Jadi dia di sini dia awal-awalnya dia tambahin banyak ya. Awal-awalnya dia depresiasiin lebih banyak. Oke, supaya bayar pajaknya nggak terlalu banyak di awal-awal tahun. Ini biasanya adalah untuk produk-produk yang tadi apa namanya? Memerlukan waktu ya, produk-produk baru ya yang memerlukan waktu untuk penjualannya di awal-awal tahun. Sehingga dia perlu dipotong apa namanya? Supaya dapat potongan pajak lebih banyak. Karena cash flow-nya belum banyak. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Jadi Anda bisa pakai SOYD atau bisa pakai DBD. Ya, kalau Anda mau ngurangin pajak di awal-awal tahun operasional. Oke. Ada pertanyaan, ada komentar? Buat DBD, jadi udah ada SOYD, ada DBD. Kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya adalah DDBD. Jadi ada double declining balance depreciation. Jadi kalau tadi declining balance depreciation aja, kalau ini didouble ya. Jadi ditambahkan. Jadi didouble di awal-awalnya jadi lebih gede lagi ya. Digunakan untuk tujuan-tujuan perhitungan pembayaran pajak. Tingkat penyusutan maksimum yang dibenarkan adalah 2 kali tingkat penyusutan metode garis lurus. Jadi yang diperbolehkan hanya paling banyak 2 kali dari penyusutan metode garis lurus. Jadi kalau tadi metode garis lurusnya penyusutannya tiap tahunnya adalah 20 juta, maka nggak boleh lebih daripada 40 juta dalam 1 tahunnya. Ya, nggak boleh lebih daripada 40 juta. Nah, kemudian dimungkinkan tingkat penyusutan sebesar 1,5 atau 1,25 kali tingkat penyusutan garis lurus. Jadi yang diperbolehkan cuma ini sampai 1,5 atau 1,25 kali dari penyusutan garis lurus. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kasusnya adalah ketika nilai sisanya kalau yang di garis lurus tadi 50 juta ya. Kalau misalkan sama-sama kasusnya nilai sisanya adalah 30 juta, maka 150 dikurangi 30 adalah 120, 120 dibagi 5. 120 dibagi 5 itu adalah berapa? 24 ya, 24 juta. Ya kan, 24 juta. Nah, kalau 24 juta didobelin itu jadinya adalah 48 juta ya. Jadi enggak boleh sebanyak itu ya, enggak boleh sebanyak itu. Walaupun disebutnya double declining. Jadi double declining balance depresiasi itu ada kelipatan 200 kali dari SLD. Jadi atau 2 kali dari SLD ya. Jadi DBD
DDBD itu pada dasarnya adalah 2 dikali I per N. Ini kayaknya I ya. I investasinya dibagi N, dikali 1 dikurangin 2 per N, dipangkatin T minus 1. Ya, ini adalah book value di tahun ke T. Ya, book value di tahun ke T, ini adalah seperti ini. Di mana dikalikan dengan I di investasi atau harga beli di awal, tahun ke-0 dikalikan 1 dikurangin 2 per N pangkat T. Book value di tahun ke T. Nah, berarti kalau depresiasi tahun ke T-nya adalah menggunakan ini. Ya, sama dengan 2 per N dikali book value di tahun ke T. Ya, karena pada dasarnya ini adalah gabungan dari book value tahun ke T dengan depresiasi tahun ke T. Jadi book value itu adalah nilai bukunya ya, nilai sisanya sebelum berakhir masa umurnya ya, itu adalah disebut book value. Kalau depresiasi itu adalah yang tersusut tiap tahunnya. Oke. Ini contoh soal keempatnya, yaitu suatu aset dengan nilai investasi 150 juta, umurnya 5 tahun, nilai sisanya masih 30 juta, masih sama dengan yang sebelumnya. Hitunglah besarnya depresiasi per tahun dan nilai buku setiap tahunnya dengan menggunakan metode depresiasi DDBD. Jadi kita pakai aja tadi rumusnya DDBD gimana? 2 dikalikan dengan nilai investasi dibagi dengan N, dikali 1 dikurangin 2 per N pangkat T minus 1. Jadi karena nilai belinya adalah 150, maka kita masukin 150 di sini. Ini adalah umurnya 5 tahun. Ya. Jadi kita masukkan ke 2 per 5 dikali dipangkatin T minus 1. Ya. Atau ini sama dengan berapa? 150 dibagi 5 itu berapa? 30. 30 dikali 2 adalah 60 juta. 60 juta dikali, karena dia ini adalah 2 per N. N adalah 5, maka 2 per 5. Jadi 1 dikurangin 2 per 5. 1 dikurangin 2 per 5 adalah 3 per 5. 1 itu kan sama dengan 5 per 5 ya. 5 per 5 dikurangin 2 per 5. Jadi sama dengan 3 per 5. Ya, sama dengan ini 3 per 5. 3 per 5 dipangkat T minus 1. Maka ini adalah nanti rumus yang kita gunakan untuk menghitung depresiasi setiap tahunnya. Oke, kita masukin lagi ke tabel. Ada kolom tahun, ada kolom depresiasi, dan ada depresiasi per tahunnya, dan ada kolom book value di setiap akhir tahun. Ya. Jadi kita pakai ini 60 juta dikali 3 per 5 pangkat T minus 1. Ya. Ini rumusnya, ini kita gunakan untuk menghitung yang ini. Depresiasi tahun ke-nya. Berarti kalau tahun ke-0 ya belum ada depresiasinya. Tahun ke-1 berarti apa? T minus 1. T-nya berarti 1. 1 dikurangin 1 berapa? 1 dikurangin 1 adalah 0. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 adalah dirinya sendiri. Jadi tetap 3 per 5. 3 per 5 dikali 60 juta. Berarti ini sama dengan 150 ya, sorry. 60 juta. 60 juta dikali ya ini adalah pangkat 0. Kalau di pangkat 0 berarti ini adalah 1 ya. Berarti 60 juta dikali 1 atau sama dengan 60 juta. Ya. Jadi 3 per 5 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ya, apapun semua bilangan kalau dia dipangkatin 0 ya dirinya sendiri ya. 2 pangkat 0 1 ya. 3 pangkat 0 1 ya. Setengah pangkat 0 1. Jadi apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah dirinya sendiri. Jadi sama dengan 60 juta. Maka nilai buku untuk tahun ke-1 itu adalah berapa? 150 juta dikurangi dengan 60 juta. Dapat berapa? 90 juta. Ini adalah nilai buku tahun ke-1. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung depresiasi untuk tahun kedua. Kalau tahun kedua berarti berapa?
Kalau tahun kedua ya, ini tahun kedua. Kalau tahun kedua berarti berapa? 60 juta dikali 3/5, pangkatnya berapa? 2 minus 1 atau pangkat 1. Jadi 60 juta dikali 3/5 atau sama dengan 60 juta dikali 3/5 ya. Atau sama dengan berapa? Itu sama dengan 36 juta. Ya, itu tahun kedua. Ya, tahun ketiganya berapa? Masukin aja rumusnya tahun ketiga. Kalau tahun ketiga berarti 60 juta kali 3/5. Pangkat berapa? 3 dikurangin 1 atau sama dengan 60 juta dikali 3/5 pangkat 2. 3/5 pangkat 2 berapa? Ya, ini berarti sama dengan 60 juta dikali 3/5 pangkat 2 itu sama dengan 9/25. Ya, 9/25. Jadi 9/25 dikali 60 juta. Oke, 9/25 dikali 60 juta dapatnya berapa? 21,6 juta. Itu adalah depresiasi di tahun ketiga. Untuk tahun keempat dan tahun kelimanya dengan cara yang sama Anda masukkan ke rumus yang ini saja. Anda dapatkan depresiasi tiap tahunnya. Berarti di tahun keempat Anda dapatkan 12,96 juta. Tahun kelima Anda dapatkan 7,78 juta. Nilai bukunya tinggal dikurangin aja, menyesuaikan ya. Berarti nilai buku tahun kedua adalah berapa? 90 kurangin 36 juta atau sama dengan 54 juta. Tahun ketiga, di akhir tahun ketiga 54 juta dikurangin 21,6 juta atau sama dengan 32,4 juta. Ya. Kemudian di akhir tahun keempat 32,4 juta dikurangin 12,96 juta sama dengan 19,44 juta. Sehingga nanti Anda dapatkan juga dengan cara yang sama. Di akhir tahun kelima Anda akan dapatkan nilai bukunya adalah 11,66 juta. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan Bu Sunda bilang paling nggak harus sama ya. Nah ini book value-nya ternyata nggak sama dengan salvage value-nya, ya kan? Book value ini nggak sama dengan salvage value-nya. Tadi book value-nya berapa? Book value-nya 30 juta. Ya kan? Nilai sisanya ya, nilai sisanya berapa? Nilai sisanya ini S-nya adalah 30 juta. Sementara book value-nya di akhir tahun kelima adalah berapa? 11,66 juta. Oke. Nah, karena dia nggak sama, maka perlu penyesuaian karena dia lebih kecil ya. Karena dia lebih kecil daripada 30 juta, maka kita perlu penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Pada metode DDBD, nilai buku pada periode terakhir tidak selalu sama dengan nilai sisa. Terdapat beberapa kemungkinan dari nilai buku akhir periode dibandingkan dengan nilai sisa. Yaitu bisa book value-nya lebih besar daripada nilai sisa, maka ini adalah masalah. Ya, tapi kalau book value-nya sama dengan nilai sisa is okay. Ya. Book value-nya lebih kecil daripada nilai sisa is okay. Ini tadi book value-nya berapa? Book value-nya lebih kecil daripada nilai sisa. Berarti ini okay ya. Book value-nya 11,66. Enggak, book value-nya 11,66, nilai sisanya 30. Berarti is okay. Yang masalah adalah ketika book value-nya masih lebih besar daripada nilai sisa. Berarti ada yang belum disusutin. Ya, masih ada yang belum disusutin. Nah, kalau masih ada yang belum disusutin, perusahaannya akan rugi. Ya kan? Perusahaannya akan rugi karena nanti ada yang harusnya bisa dipotong pajaknya, jadi nggak kepotong gitu ya. Jadi pemotongan pajaknya tidak maksimal. Ya, jadi pemotongan pajak tidak maksimal. Oke? Nah, kemudian kalau book value-nya atau BVN lebih besar daripada nilai sisa, maka akan berpotensi muncul biaya semu atau sangkos, ya. Kemudian karena ada sangkos, ada biaya semu, ya. Kemudian ada 2 metode yang dapat dilakukan. Melanjutkan perhitungan depresiasi sampai ditemukan nilai sisa, ya, yang lebih kecil lagi daripada nilai sisa, book value-nya sampai lebih kecil daripada nilai sisa, ya.
Kemudian tidak selalu dapat dilakukan, tapi ini nggak bisa selalu dilakukan, terutama jika umur asetnya udah nggak mungkin lagi. Jadi umur asetnya biasanya kan misalnya 5 tahun. Kalau udah tahun ke-5 itu udah pasti mesin itu udah nggak bisa dipakai aja. Gitu ya, misalkan seperti itu. Makanya kalau dilanjutin lagi di tahun ke-6 udah nggak memungkinkan. Gitu, mau disusunin lagi tahun ke-6 nggak memungkinkan. Jadi gimana? Jadi kita gabungin nih metode antara DDBD dengan SLD. Atau kita DDBD to conversion SLD. Jadi kita merge ya, kita gabungin. Nah, atau menggabungkan metode DDBD dengan SOYD. Ya, jadi kita bisa menggabungkan DDBD dengan SLD atau DDBD dengan SOYD. Oke. Sebelum kita lanjutin ada pertanyaan dulu atau komentar nggak? Tidak, Ibu. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutin ke slide berikutnya. Berarti sekarang ini kita pakai cara yang ini. Cara yang ini kan ada kemungkinan tadi ya, karena umurnya udah mentok nggak bisa ditambahin lagi, maka kita lakukan cara yang ini atau cara yang ini. Kita konversi dengan SLD atau kita gabungkan, bukan konversi, kita gabungkan DDBD dengan SLD atau kita menggabungkan DDBD dengan SOYD. Nah, sekarang kalau kita konversi ke SLD, nah ya, jadi masing-masing metode menghitung depresiasi tiap tahunnya. Jadi kita hitung pakai DDBD dan kita hitung pakai SLD. Ya, depresiasi yang terbesar untuk tahun yang sama dipakai sebagai pilihan. Jadi nanti kita bandingin tiap tahunnya, ya. Depresiasi di setiap tahun itu kita lihat yang paling besar yang mana. Yang itulah yang kita pakai. Kalau yang paling besar di tahun tersebut adalah DDBD, kita pakai DDBD. Kalau yang di tahun itu yang besarnya ada SLD, kita pakai SLD. Maka setelah itu kita lakukan konversi. Ya kan? Karena kalau SLD kan tiap tahunnya sama terus. Ya, dia nggak mengecil. Kalau DDBD kan tadi dia mengecil tiap tahunnya. Makanya ketika jadi kita konversi, itu adalah ketika kita mencari yang nilai depresiasinya yang paling besar di tahun itu antara SLD atau DDBD. Nah, depresiasi per tahunnya gimana? Tadi yang pakai SLD kan pakainya rumus yang ini ya. Oke. Ini pakai rumus SLD untuk tiap tahunnya. Oke, nah langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. Hitung depresiasi dengan metode SLD dan DDBD secara bersamaan. Jadi tiap tahun kita hitung ya. Satu dengan SLD, satu dengan DDBD. Kemudian kita bandingin SLD dan DDBD untuk masing-masing tahun. Nah, nilai SLD yang lebih besar daripada DDBD, maka kita lakukan konversi. Nah, sejak itulah kita menggunakan SLD terus-terusan. Ya, ketika SLD-nya lebih besar atau sama dengan DDBD. Contoh soalnya, satu aset nilainya 700, naik nih nilainya. Tadi cuma 150 juta, sekarang 700 juta. P mempunyai umur depresiasi 5 tahun dengan nilai sisa ditargetkan 30 juta. Jadi nilai sisanya ditargetkan 30 juta rupiah. Hitung dan tentukan besarnya depresiasi dengan menggunakan metode DDBD to conversion SLD. Jadi kita gabungin DDBD dan SLD. Maka caranya adalah seperti ini. Tadi kita hitung dulu yang SLD-nya. Ya, yang SLD-nya itu adalah pakai ini. BVT dari harganya 700 dikurangin dengan 30 nilai sisanya. Kemudian N dikurangin T minus 1. N-nya tadi 5. Ya. T minus 1-nya adalah tadi ya masih tahun pertama ya dibagi 5 ya kan. Jadi 1 dibagi 5. Nah 1 dibagi 5 kemudian dikali dengan 700 dikurangi 30 atau 134. Oke, 134 pakai SLD tahun pertama. Tahun kedua dengan cara yang sama kita masukkan T-nya sama dengan 2. Ya. Jadi sama dengan 1 dibagi 4 dikali 420 dikurangin 30 dikurangi 30 sama dengan 97,5. Dapat 420-nya dari mana? 420-nya kita dapetin dari pengurangan menggunakan DDBD. Jadi kita harus hitungnya nggak bisa ke bawah langsung SLD, tapi kita harus hitung satu persatu setiap tahunnya untuk SLD dan untuk DDBD.
untuk DDBD. Oke. Nah, kalau dengan DDBD kita hitungnya tadi pakai rumus apa? 2 dikali 1 I dibagi dengan N. Ya, dikali 1 dikurangin 2 dibagi N pangkat T minus 1. Jadi untuk tahun pertama itu adalah 2 dikali 700. Harga 700 dibagi N 5. Ya, dikali 1 dikurangin 2/5 pangkat 1 dikurangin 1. Karena masih tahun pertama. Itu kita dapetin berapa? Nilainya adalah 280. Ya, nah karena nilainya besarnya adalah besaran yang mana? Lebih besar DDBD, maka kita pakai DDBD untuk mendepresiasikan di tahun pertama. Jadi nilai bukunya di akhir tahun pertama berapa? Di akhir tahun pertama nilai bukunya adalah 700 dikurangi dengan 280 atau sama dengan 420. Jadi kita masih menggunakan DDBD. Nah, 420 jadi book value untuk dihitung di tahun kedua. Makanya dengan SLD kita menggunakan 420 sini. 420 dikurangi dengan 30. Jadi dapatnya adalah 420 dikurangi 30 itu adalah 390. 390 dikalikan 1 per berapa? 1/4. Ya, dapat berapa? Dapat 97,5 untuk SLD. Sementara untuk DBD dengan rumus yang sama kita masukin tapi sekarang T-nya sama dengan 2. Ini T-nya sama dengan 2. Ya, atau sama dengan 1 dikurangi 2/5 atau 3/5 dipangkatin 1. Ya, kali dengan 2 kali 700 dibagi dengan 5. Sama dengan 168. Nah, sekarang kita bandingin lagi. DDBD dengan SLD gedean mana di tahun kedua? Masih lebih besar DDBD, maka kita pakai DDBD 168. Maka pada tahun kedua mesin tersebut terdepresiasi sebesar 168 sehingga nanti akhir tahun kedua book value-nya berapa? Book value-nya adalah 420 dikurangi dengan 168 atau sama dengan 250. Kita masih menggunakan DBD untuk melakukan depresiasi. Maka book value di akhir tahun kedua adalah 252. Book value ini kita gunakan untuk menghitung SLD tahun ketiga. Berarti di tahun ketiga nanti adalah 1 dibagi 5 dikurangin 3 dikurangin 1 dikalikan dengan 252 dikurangin 30. Kita dapat berapa? Dapatnya 74. Dengan rumus DDBD yang ini kita hitung tahun ketiga dan kita dapatkan 100,8. Oke, masih besar mana di tahun ketiga SLD atau DDBD? Masih lebih besar DDBD. Maka kita gunakan lagi DDBD, depresiasi DDBD untuk menghitung book value-nya. Jadi nanti 252 dikurangi dengan 100,8 kita dapat 151,2. 151,2 kita gunakan sebagai book value untuk menghitung SLD di tahun keempat. Jadi nanti ini ada 151,2 ya dari sini dikurangi dengan 30 atau didapatnya 121,2 dikali dengan 1/4. Ya. Ya kan 4 dikurang 1 3 1/2. Ya, jadi sama dengan 60,6. Depresiasi di tahun keempat. Sekarang kita hitung menggunakan DDBD. Depresiasi tahun keempatnya berapa? Dengan rumus yang sama seperti yang ini ya. Cuma ganti T-nya jadi 4, itu kita dapatkan 60,48. Besaran mana nih sekarang antara SLD dengan DDBD? Di SLD terdepresiasinya 60,6. Di DDBD terdepresiasinya berapa? 60,48 di tahun keempat. Maka kita pakai yang SLD karena SLD lebih besar. Maka di tahun keempat terdepresiasinya menggunakan SLD. Ya, jadi kita pakai yang ini. Jadi 151,2 kita kurangin dengan 60,6. Kita dapetin 90,6. Nah, mulai dari sini berarti kita pasti pakainya SLD terus. Ya, karena nilai DDBD akan makin kecil depresiasinya. Maka kita akan pakai SLD terus. Ya,
Nah, dari sini 90,6 kita masukin sebagai book value di tahun kelima. Ya, maka kita dapat berapa lagi? Dari 1 dibagi 5 dikurangi 1 itu berapa? 4. Atau 1 ya, 1/1. 90 dikurangin 90,6 dikurangin 30 adalah 60,6. Sementara kalau pakai DDBD kita dapatnya 36,29. Maka kita kurangin, kita gunakan yang SLD. Jadi 90,6 dikurangi 60,6 dapat 30 sesuai dengan nilai sisa yang direncanakan. Nih, jadi pakainya SLD juga yang di tahun ke-5. Ya. Jadi kalau misalkan seperti ini tadi book value-nya kita bandingin dulu dengan S-nya atau nilai sisanya atau salvage value-nya. Ya, book value-nya kalau lebih besar daripada nilai sisa, maka kita harus lakukan konversi ini. Ya, tapi kalau book value-nya lebih kecil daripada nilai sisa, is okay. Ya, gitu. Oke, jadi ini adalah perhitungannya. Oke, ada pertanyaan dulu atau ada komentar? Jadi ini adalah menghitung dengan menggunakan SLD dikonversi ya ke DDBD. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Yaitu kita pakai DDBD tapi kita konversinya pakai SOYD karena SOYD juga sama ya. Dia mengecil tapi tidak sekecil DDBD atau DBD. Ya, kita pakai SOYD. Nah, masing-masing metode menghitungkan depresiasinya tiap tahun sama kayak tadi. Kemudian depresiasi yang terbesar untuk tahun yang sama dipakai sebagai pilihan sama kayak yang tadi ketika kita mengkonversi dengan SLD. Ya. Nah, kalau untuk SOYD-nya ini pakai rumusnya ini kan ya. Nah, ini remaining life dibagi dengan sum of year digit of remaining life dikali dengan book value-nya. Oke, yang berubah-ubah nanti book value-nya ini kita gunakan book value dari DDBD. Sampai dia nilainya lebih kecil daripada depresiasinya dengan SOYD. Oke. Nah, dengan cara ini langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Hitung depresiasi dengan metode SOYD dan DDBD secara bersamaan. Bandingkan dengan SOYD dan DDBD sama kayak tadi. Kemudian kalau saatnya tadi SOYD-nya lebih besar daripada misalnya SOYD-nya lebih besar atau sama dengan DDBD, maka pindah ke SOYD. Sama kayak tadi yang SLD. Gitu, ada pertanyaan, ada komentar? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan atau ada komentar? Tidak, Ibu. Aman, oke. Kalau aman kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan analisis pajak. Sudah selesai nih SOYD depresiasi. Jadi depresiasi ada berapa macam? Ada 4 macam. SLD, straight line, itu yang sama terus-terusan tiap tahunnya. Kemudian ada SOYD, yang besar ke kecil. Kemudian ada DBD, ini juga besar ke kecil, tapi magnitudenya di awal jauh lebih besar. Ya, kemudian ada yang DDBD, ya ini juga magnitudenya di awalnya lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan nilai sisa yang terakhirnya berbeda dengan book value-nya berbeda dengan nilai sisa yang terakhirnya, maka kalau dia lebih besar, book value yang lebih besar daripada nilai sisa, dia bermasalah. Jadi harus kita lakukan kombinasi. Bisa dengan SOYD, bisa dengan SLD. Ya. Tapi kalau book value-nya sama dengan nilai sisa, nggak apa-apa. Kalau book value-nya lebih kecil daripada nilai sisa juga nggak apa-apa. Ya, yang penting di book value-nya nggak boleh lebih besar daripada nilai sisa. Kalau book value-nya lebih besar daripada nilai sisanya, maka harus kita konversi. Bisa pakai SLD atau bisa pakai SOYD. Oke? Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke analisis pajak. Ya. Analisis pajak ini adalah, kita pakai cash flow dulu. Cash flow itu adalah menggambarkan aliran uang kas. Ya, semua pengeluaran non kas tidak dimasukkan dalam cash flow. Jadi cuman yang sifatnya tunai. Yang sifatnya tunai itu yang kita hitung ke dalam cash flow. Oke. Pengeluaran non kas itu adalah pengeluaran yang tidak melibatkan uang kas secara nyata. Contohnya apa? Depresiasi.
Jadi depresiasi itu uangnya kita nggak keluar. Ya, uang kita nggak keluar. Tidak berarti kita mengeluarkan sebesar depresiasinya. Seperti tadi contohnya setiap tahun pakai SLD adalah 20 juta per tahun. Nggak berarti kita mengeluarkan uang 20 juta ya untuk membayar depresiasi. Enggak. Artinya apa? Artinya ya mesin kita menyusut aja. Menyusut sebesar 20 juta per tahun. Tapi nggak berarti kita mengeluarkan uang 20 juta. Enggak. Ya, makanya dia nggak masuk ke dalam cash flow depresiasi. Ya, nah depresiasi ini digunakan dalam perhitungan pajak. Jadi kita gunakan dalam perhitungan pajak karena apa? Karena depresiasi itu bisa mengurangi nilai pajak kita. Ya, kalau misalkan nggak ada depresiasi, kita akan membayar pajak lebih mahal. Ya, dengan ada depresiasi, maka kita akan membayar pajak lebih rendah. Oke? Nah, ini digunakan dalam analisis investasi. Jadi NCF adalah net cash flow. Ya, net cash flow ini kita sebut juga kadang kita singkat nama jadi NCF. Orang Indonesia ya suka disingkat supaya lebih cepat. Ya, ngomongnya NCF atau net cash flow. Jadi net cash flow ada yang sebelum pajak, ada yang sesudah pajak. Ya, kalau yang sebelum pajak itu adalah total inflow. Total inflow itu adalah uang yang masuk dikurangi dengan total outflow, dengan uang yang keluar atau biaya-biaya. Atau dengan kata lain total inflow itu adalah pendapatan, kita punya pendapatan, dikurangi dengan total outflow itu adalah semua biaya-biaya. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Itu adalah net cash flow sebelum pajak. Ya. Nah, kalau net cash flow setelah pajak itu adalah net cash flow sebelum pajak ini ya. Net cash flow sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Itu adalah net cash flow setelah pajak. Oke, make sense ya? Oke, kalau make sense kita lanjutin ke slide berikutnya. Nah, pajak itu gimana? Pajak itu adalah besarnya pajak pendapatan yang ditanggung perusahaan. Rumusnya adalah apa? Pajak itu adalah T persen. T itu adalah tingkat pajaknya, ya. Tingkat pajaknya dalam persen. Dan TI itu adalah pendapatan yang terkena pajak. Pendapatan yang terkena pajak itu dihitungnya dari mana? Pendapatan yang terkena pajak itu dihitungnya tadi dari cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Ya, sehingga nanti kita membayar pajaknya. Ada pertanyaan, ada komentar? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, ini taxable income atau pendapatan terkena pajak. Taxable income ini disebut juga dengan TI. Tadi ya, pendapatan yang kena pajak. Ya, pendapatan yang kena pajak ini adalah, jadi TI adalah jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Pendapatan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Di mana TI itu adalah sama dengan apa? Pendapatan kotor atau gross income, GI. Ya, gross income, GI. Dikurangi dengan biaya-biaya, expenses, pengeluaran. Dikurangi dengan depresiasi. Jadi kalau tadi pakai yang tadi, maka TI ini sama dengan apa? Tax income, taxable income. Itu tadi sama dengan apa? Cash out, cash inflow atau pendapatan dikurangin cash outflow dikurangin dengan pajak. Ya, makanya dari sini yang dipajakin jadi berkurang karena ada depresiasi. Kalau nggak ada depresiasi, ini aja yang dibayar pajaknya nih, yang dikenain pajak tuh ini. Jadi nilainya gede TI-nya, maka bayar pajaknya juga jadi lebih besar. Dengan adanya depresiasi, maka pajak yang dikenakan, ya pendapatan yang dikenakan pajaknya jadi berkurang. Oke, sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Ya, kalau depresiasinya lebih besar. Makanya tadi depresiasinya perusahaan berusaha mencari depresiasi yang lebih besar. Cari depresiasi yang lebih besar supaya apa? Supaya bisa mengurangi pajaknya.
Nanti yang dipajakin jadi lebih berkurang. Kalau yang dipajakin berkurang ya berarti bayar pajaknya jadi berkurang. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu, ada komentar? Baik, kalau nggak ada kita lanjutin. Nah, ini adalah pendapatan kotor atau gross income, ya. Ini adalah jumlah pendapatan baik yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode periode akuntansi. Jadi bisa jadi penjualan, bisa jadi kalau kita misalkan perusahaan dapat bunga, itu juga dimasukkan ke dalam pendapatan. Jadi pokoknya pada dasarnya pendapatan itu adalah cash inflow. Jadi semua uang yang masuk ke dalam kas perusahaan. Ya, baik dari penjualan ya maupun misalkan dapat dari bunga dan lain-lain. Kalau pengeluaran atau expenses disebut juga dengan cash outflow adalah ongkos-ongkos yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis. Termasuk diantara biaya operasi, kalau misalkan harus bayar bunga, bayar pinjaman, ya, bayar cicilan, ya. Nah, kemudian pinjaman modal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Disebut dengan pengeluaran atau cash outflow. Tapi bukan depresiasi, karena depresiasi itu adalah kita tidak mengeluarkan uang kita. Ya, tapi aset kita yang menyusut. Ya. Contoh soalnya. Ada pertanyaan, ada komentar dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada komentar, kita coba di contoh soal nomor 1. Pada tahun 2000, PT Ratu memiliki pendapatan kotor sebesar 5 miliar. Dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut sebesar 3 miliar. Jadi ada, jadi udah digabungin pengeluaran dengan depresiasinya sebesar 3 miliar. Berapa pajak pendapatan yang harus dibayar bila interval tersebut tingkat pajaknya ada 30%. Jadi biasanya pajak itu ada intervalnya, ya. Makin tinggi biasanya ada yang disebut dengan, Anda mungkin pernah dengar pajak progresif. Nah, kalau pajak progresif itu artinya kalau pendapatan kita makin tinggi, kita juga dipajakin makin banyak. Ya, pajaknya persentasenya makin banyak. Ya, itu untuk katanya untuk pemerataan ya. Jadi biar orang-orang yang gajinya besar juga kena pajaknya juga gede gitu. Ya, nah kalau di sini berarti untuk pendapatan misalkan 5 miliar itu adalah range-nya harus bayarnya adalah 30 juta. 30% ya. Nah, misalkan kalau misalkan UMKM biasanya nggak nyampe 5 miliar, misalkan cuma 1 miliar, maka pajaknya juga nggak sampai 30%. Biasanya dia di bawah 30%. Gitu, ya. Nah, sekarang Anda hitung nih, pendapatan kena pajaknya berapa? Pendapatan terkena pajaknya tadi apa? TI ya. TI itu adalah taxable income atau pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajaknya berapa tadi? Gross income atau pendapatan kotor dikurangin dengan biaya, dikurangin dengan depresiasi. Nah, karena di sini pendapatan pengeluaran dengan depresiasinya udah jadi 1 ya, yaitu 3 miliar, maka tinggal dikurangin aja 5 miliar dikurangin dengan 3 miliar. Ya, 5 miliar dikurangi 3 miliar berapa? 2 miliar. 2 miliar kali 30%. Itu sama dengan berapa? 600 juta. Maka pendapatan yang harus dibayar, berapa pajak pendapatan yang harus dibayar adalah 600 juta. Jadi ini, pendapatan terkena pajaknya berapa? Pendapatan terkena pajaknya adalah 2 miliar, tinggal 5 miliar dikurangi 3 miliar. GI dikurangin dengan D ini bukan D ya, ini dikurangin dengan D, dikurangin dengan tadi E, dikurangin dengan D. Nah, di mana E ya, E plus D-nya tadi sama dengan berapa? 2M. Ya. Jadi 3M, sorry 3M. Ya. Jadi sisanya tinggal 2 miliar. 5 dikurangin 3 sama dengan 2 miliar. Oke. Nah, berarti kalau pajaknya berapa? Pajaknya yang harus dibayar oleh perusahaan adalah 2 miliar dikali dengan 30%.
atau sama dengan 600 juta. Jadi 600 juta itu adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Gitu. Nah, kenyataannya kan tadi ya setelah kita hitung kan depresiasi itu kan ada setiap tahun. Ya, ada setiap tahun. Jadi nanti tiap tahun ada depresiasinya berapa. Ya, kalau misalkan kita nggak pakai straight line depresiasi, berarti kan tiap tahun juga depresiasinya berbeda-beda. Berarti nanti Anda harus menghitung depresiasi setiap tahunnya. Kalau SLD kan sama terus ya, kita ngitung sekali untuk selama umur dari aset tersebut. Ya, depresiasi. Tapi kalau misalkan kita pakai SOYD atau pakai DBD atau pakai DDBD, itu pasti tiap tahunnya berbeda. Jadi tiap tahun kita harus hitung depresiasinya. Ya, sehingga setiap tahun akan ada pengurangan terhadap pendapatan yang terkena pajaknya. Ya, yang berbeda-beda tiap tahunnya tergantung depresiasinya. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Nah, kalau nggak ada, ini ada contoh soal pajak nomor 2. Yaitu suatu perusahaan menginvestasikan sebesar 110.000 untuk instalasi mesin pabrik. Ya, pemasukan yang diharapkan per tahun adalah 32.000 selama 10 tahun. Oke. Jadi selama 10 tahun itu adalah 32 juta. Bentar ya, saya ada ini dulu. Bentar dulu deh. Oke. Nah, jadi dari sini sama 10 tahun biaya operasinya per tahun adalah 5.700. Jadi biaya operasinya 5.700. Umur mesin diperkirakan 10 tahun. Dengan nilai sisa sama dengan 0 pada akhir tahun ke-10. Mesin diestimasikan berdepresiasi straight line. Oh, jadi gampang nih straight line ya, sama terus. Diketahui besarnya pajak adalah 40%. Maka Anda hitung net cash flow setelah pajak. Net cash flow setelah pajak untuk yang A, yang B-nya adalah hitung IRR. Ya, jadi Anda hitung dulu. Coba Anda hitung dulu depresiasinya setiap tahun, kemudian Anda bikin tabelnya. Nanti ada net cash flow-nya di setiap tahunnya. Oke? Coba Anda pikir-pikir dulu kira-kira mengerjakannya seperti apa. Oke, gimana jadinya? Jadi Anda hitung dulu depresiasinya karena pakai straight line jadi gampang ya. Pakai langsung dibagi 10 tahun aja. Berarti berapa depresiasinya untuk SLD 110.000 dikurangin dengan nilai sisanya berapa? 0. Nilai sisanya 0 ya. Jadi nilai sisanya 0 berarti 110 dibagi 10. Langsung aja seperti itu. 110 dibagi 10 sama dengan 11.000. Itu depresiasinya tiap tahun. Oke. Jadi nanti Anda bikin tabel ya, bikin tabel untuk pendapatan, untuk tahun dulu, kemudian ada pendapatan, kemudian ada pengeluaran, kemudian ada depresiasi. Oke.
Ini ya, dihitung ini udah 11.000 per tahunnya. Mungkin Anda bikin tabel. Ini ada tahun, ya kan? Ini ada pendapatannya 32.000, ya. Kemudian ada biaya operasionalnya, ya kan? Biaya operasionalnya dari 5.700 tiap tahunnya, ditambah dengan ini adalah harga daripada tadi investasi mesinnya. Kemudian net cash flow sebelum pajak, berarti ada net cash flow sebelum pajaknya, tinggal dikurangin aja 32.000 dikurangi dengan 5.700 dapat 26.300 dan seterusnya sama semuanya. Nah, ini karena sama semuanya ya. Kemudian ada depresiasi. Anda masukin depresiasi, depresiasinya berapa? Depresiasinya adalah 11.000 tiap tahun sama. Tapi kalau misalkan pakai SOYD atau pakai DBD atau pakai DDBD, maka nanti depresiasinya di sini berbeda-beda tiap tahunnya. Tapi karena pakainya ini adalah SLD, jadi tiap tahunnya sama, gampang ya. Tiap tahunnya sama dan cukup dihitung sekali aja, ya, nggak perlu dihitung per tahunnya. Nah, kemudian dikurangi dengan depresiasi. Nah, dikurangi depresiasi berapa? Berarti taxable income-nya adalah 26.300 dikurangi 11.000 atau sama dengan 15.300. Ya, nah inilah yang akan dikenakan pajak. Pajaknya berapa tadi? Pajaknya 30% ya. 40%. Pajaknya 40%. Berarti ini 15.300 dikali 40%. Dapat 6.120. Ini pajak adalah 40%. Berarti net cash flow setelah pajaknya berapa? Net cash flow setelah pajaknya adalah net cash flow sebelum pajak yang ini dikurangi dengan pajak. Nah, jadi 15.300 dikurangi 6.120. Dapatnya berapa? 20.180. Kenapa dia lebih gede? Kenapa dia ditambah? Ya. Pajaknya berapa? 6.000 ya? 6.000. Kenapa dia jadinya 20.000? Taxable, sorry. Bukan taxable income, bukan dari sini. Dari sini ya, dari sini 26.300. 26.300 dikurangi dengan tadi, sorry ini. Kan ini. Ini dikurangin ini. Kenapa sih nulisnya kayak gitu? Ini dikurang. Nah, oke. Jadi 26.300 dikurangi 6.120. Ya, dapatnya berapa? 20.180. Ya. 20.180 itu adalah net cash flow setelah pajak. Karena depresiasinya sama tiap tahunnya dan pendapatannya juga sama atau inflow-nya sama tiap tahunnya, juga biaya-biaya atau outflow-nya sama tiap tahunnya, maka tiap tahunnya net cash flow setelah pajaknya juga sama. 20.180. Oke, jadi net cash flow setelah pajak ini adalah apa? Net cash flow sebelum pajak ya dikurangi dengan pajaknya. Oke. Nah, jadi nanti kalau Anda menghitung IRR yang Anda hitung pakai yang mana? Anda pakai kolom ini. Ini untuk menghitung IRR. Ya, net cash flow setelah pajak. Oke, jadi IRR-nya berapa ya Anda cari tadi. Kayak kemarin caranya coba-coba kan, trial and error. Mau pakai R berapa? Ya, pakai NPV. IRR itu terjadi ketika apa? NPV sama dengan 0. NPV ngitungnya gimana? Masih ingat nggak? NPV ngitungnya gimana? Kalau cash flow-nya kayak gini, yang cash flow-nya seperti ini. Kalau cash flow-nya seperti ini, jadi gimana? Minus 110.000 ditambah berapa? 20.180 dikali apa? Apa nih? Kita mau cari apa? P, cari present, ya kan? Cari P. P-nya dari apa? Annuity. P per A. I, N-nya berapa? 10. Nah, nanti I-nya kita cari trial and
error. Coba-coba cari NPV yang positifnya, kemudian cari NPV yang negatif. Nanti masukin ke rumus interpolasi. Gitu ya. Ada pertanyaan, ada komentar? Jadi seperti ini. Nah, dicoba-coba. R-nya 10%, berarti masukin sini 10%. Ya, di tabel P per A 10%, 10. Dapat 6,144. Jadi NPV-nya berapa? 13.985. Masih positif. Sekarang kita cari yang negatif. Kalau 10% positif, naikin jadi 13%. Naikin 13%, berarti ini bunga 13%. Dapatnya berapa? PA 13% di 10 tahun adalah 5,426. Kaliin 20.180. Dapatnya minus. Nah, udah dapat positif, udah dapat minus. Berarti ini nanti nilainya ini dan bunganya, nilai ini dan bunganya kita masukin ke rumus interpolasi. Rumus interpolasi seperti apa? Ini kan bunga NPV positif ditambah dengan 0 dikurangin NPV positif dibagi dengan NPV negatif dikurangin dengan NPV positif dikali dengan bunga NPV negatif dikurangin dengan bunga NPV positif. Kita dapat 10% tambah 2,9%. Ini 2,9%. Jadi dapatnya berapa? 12,9%. Begitu, ada pertanyaan, ada komentar? Ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan, ada komentar? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada komentar? Aman, Kayaknya Bu. sih aman. Kalau aman berarti sudah selesai ya. Kita udah selesai nih. Jadi mana dia? Oh, ini ya. Share. Ah, ini escape aja ya. Kenapa dia nggak mau escape? Jadi kalau udah selesai berarti udah selesai. Berarti end of slideshow. Jadi kalau udah ada, nah ini udah selesai. Kalau udah selesai berarti sekarang kita kuis. Oke, Anda kuis dulu. Ibu, mohon maaf Ibu, Flores Ya. Saputra Hadi. Flores, kamu dari mana aja? Kenapa kamu datangnya telat? Jujur tadi di perjalanan dan nggak ada sinyal, Bu. Kamu perjalanan kemana? Aku kan lagi pulang di Banten, Bu. Oh, kamu pulang ke Banten. Baiklah. Yes. Oke, jadi udah sampai Banten sekarang? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Selamat sampai di Banten ya. Ibu, maaf. Gini juga hadir, Bu. Oke. Kamu kenapa datangnya telat? Di perjalanan juga, Bu. Ini baru nyampe. Perjalanan kemana? Jogja, Bu. Kamu naik apa ke Jogja? Tadi kereta, Bu. Naik kereta. Oke, udah nyampe ya? Baik, alhamdulillah. Ibu, maaf. Adinda juga hadir, Ibu. Ya, bentar. Hadir, Saya Ibu mau Marcel. matiin ini dulu nih. Bu, Pri lagi di jalan, Bu. Asli, Bu, nggak bohong. Ya. Stop sharing ya. Kemudian tadi sebenarnya enggak. Wah, enggak ke record ternyata. Stop recording. Oke.